Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, para sahabat Kristus di mana saja Anda berada. Selamat berhari Minggu dan salam dalam kasih persaudaraan. Melalui Warta SPVD, saya Romo Ardus Endi kembali hadir di hadapan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih untuk kembali menyapa dan sekaligus berbagi remah-remah sabda Tuhan yang kiranya dapat menjadi inspirasi bagi hidup dan karya pelayanan kita sepanjang hari ini. Permenungan kita hari ini bersumber dari perikop Injil Matius bab 17 ayat 1-9. Kisah tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Mari kita dengar bersama teks Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, janganlah takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang-orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, para sahabat Kristus di mana saja berada. Pada hari ini bersama segenap umat beriman di seantero jagat, kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Perayaan ini sering juga disebut dengan pesta Epifani. Sebagaimana yang dinarasikan dalam perikop Injil tadi, Yesus berubah rupa di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas Gunung Tabor. Hal itu ditandai dengan fenomena yang dialami Yesus. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Matius bab 17 ayat 2. Selain itu juga terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Matius bab 17 ayat 5. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, para sahabat Kristus yang terkasih. Dari narasi Injil hari ini, sebetulnya ada banyak pesan yang bisa kita timba. Namun saat ini saya hanya fokus pada satu hal yang kiranya juga menjadi inti pewartaan Yesus melalui keseluruhan bacaan suci hari ini. Bahwasannya kita semua diajak untuk senantiasa setia dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita setia beriman teguh dan percaya kepada Tuhan, kita akan selalu mengalami sukacita dalam berbagai karya dan pekerjaan kita. Peristiwa transfigurasi di mana Yesus berubah rupa di atas Gunung Tabor
sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi, hendak memperlihatkan kepada kita semua bahwa ketika kita setia berkanjang dalam naungan kasih Allah, hidup kita senantiasa diwarnai oleh kasih dan sukacita. Ketika kita dekat dan selalu ada bersama Yesus, maka selalu ada kasih dan sukacita dalam hidup kita. Ketiga rasul, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, yang setia dekat dan ada bersama Yesus, akhirnya dapat melihat dan mengalami sukacita di puncak Gunung Tabor. Pengalaman sukacita itu diungkapkan secara terang-terangan oleh Petrus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Matius bab 17 ayat 4. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, para sahabat Kristus yang terkasih. Ketiga rasul tadi dapat mengalami sukacita itu karena mereka sudah dan selalu dekat dengan Yesus Sang Guru. Pengalaman itu semacam menjadi kado terindah bagi mereka bertiga, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan ini tentu sesuatu yang luar biasa, pengalaman berrahmat. Karena di antara sekian rasul yang dipilih Yesus, hanya 3 rasul itu yang melihat dan mengalaminya secara langsung. Mengalami kemuliaan Yesus di atas puncak Gunung Tabor. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang sekasih dalam Tuhan. Seperti pengalaman ketiga rasul itu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tentu kita semua juga akan mengalami sukacita di Gunung Tabor kehidupan kita masing-masing. Entah dalam hidup pribadi kita, dalam karya pelayanan kita setiap hari, dalam hidup berkeluarga, atau entah di mana saja kita berada. Kuncinya adalah kita mesti setia membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Sukacita dan kebahagiaan akan terus mewarnai hidup kita dari hari ke hari. Hanya sejauh kita setia, dekat, dan ada bersama Yesus Sang Guru Agung kita. Yesus akan selalu memberikan jaminan kebahagiaan itu kepada setiap orang yang setia kepadanya. Dan Yesus sendiri pernah bersabda, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bandingkan Yohanes bab 6 ayat 35. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang terkasih, supaya sukacita dan bahagia yang ada dalam diri kita hari ini tidak akan tawar manisnya, tidak akan pudar warnanya, dan juga tidak akan redup nyalanya, tetapi akan terus bernyala dan selalu menghiasi hidup kita. Kuncinya adalah kita mesti setia merawat iman kita kepada Tuhan, dan terus libatkan Tuhan dalam setiap karya dan usaha-usaha kita. Sebagaimana kita setia merawat imun tubuh kita, kita juga mesti setia merawat iman kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan berkenan memberkati setiap niat baik kita. Amin.